Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang kembali karena belum semua menjawab salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi menjelang siang ya di jam pelajaran kedua. Semoga kita masih diberikan kesehatan, ya, diberikan rahmat serta rezeki oleh Allah selalu Tuhan kita semua, dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Sebelum kita melanjutkan pertemuan pada pagi hari ini, saya mohon Mas Hendy untuk memimpin doa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini kita diberi ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan, semoga diijabah oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo Mas Hendy, minta tolong. Baik, teman-teman, kita mengawali kegiatan hari ini. Mari kita berdoa menurut bacaan dan masing-masing. Mulai. Selesai. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Baik, terima kasih Mas Hendy telah memimpin doa kita dan teman-teman. Semoga doa kita didengar dan diijabah oleh Tuhan. Untuk pertemuan pagi hari ini, saya akan melanjutkan materi pertemuan lalu ya, di mana pertemuan minggu lalu kita membahas tentang apa sih maksud teks negosiasi, kemudian ciri-ciri, kemudian struktur. Adakah yang bisa mengulas kembali apakah apa yang dimaksud dengan teks negosiasi? Mungkin Mbak Ya. Bentar, Pak. Teks negosiasi itu teks yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak. Dalam hal apa sih Mbak negosiasi atau teks negosiasi itu digunakan? Gimana Pak? Suaranya putus-putus. Iya, maaf Mbak. Teks negosiasi itu biasanya digunakan pada saat apa saja? Atau negosiasi itu digunakan pada saat apa? Biasanya tawar-menawar barang. Berarti di dalam hal perniagaan Mbak ya, jual beli seperti itu. Ya. Adakah hal yang lain? Tidak. Tidak tahu Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Iska. Jawabannya sudah bagus ya. Adakah yang bisa menambahkan dari jawaban Mbak Iska? Negosiasi atau teks negosiasi dilakukan pada saat proses jual beli atau perniagaan. Apakah ada hal lain di luar perniagaan dalam melaksanakan negosiasi? Ada yang bisa menjawab atau menambahkan jawaban dari Mbak Iska? Mas Rahmat mungkin? Iya Pak. Kalau saya malah ingin bertanya Pak tentang materi kemarin Pak. Iya, silakan, nggak apa-apa. Nah itu Pak kan itu saya kan pernah lihat orang ijab kabul itu Pak. Iya. Kan orang ijab kabul itu apakah bisa disebut negosiasi Pak? Ijab kabul dalam hal pernikahan, bukan? Pernikahan Pak, kan ya kan yang pria itu kan bilang saya terima. Nah, Kiainya kalau juga
itu menikahkan. Baik, pertanyaan yang bagus dari Mas Rahmat. Kita sama-sama belajar dari sini ya. Kalau setahu saya, ijab kabul itu sudah melewati kesepakatan. Maksudnya, kalau di dalam pernikahan itu proses negosiasinya itu terjadi ketika tunangan atau proses lamaran, di mana calon mempelai laki-laki meminta kepada pihak mempelai wanita atau perempuannya, kemudian diterima atau tidaknya, disepakati atau tidaknya, itu ketika balasan dari mempelai wanita atau perempuan kepada pihak mempelai laki-laki. Seperti itu biasanya yang saya tahu. Kalau mengenai ijab kabul itu nanti ranahnya mungkin ya, itu nanti ke ilmu agama, lebih tepatnya mungkin ke fikih mungkin. Seperti itu. Ya. Terima kasih, Pak. Sangat jelas, Ya, Pak. pertanyaan yang bagus. Baik, Mas Rahmat. Terima kasih atas pertanyaannya. Adakah yang lain? Mungkin ada yang bertanya atau bisa membantu menjawab dan menambahkan jawaban dari Mbak Iska tadi. Tidak ada ya. Baik. Untuk materi berikutnya, berhubung kita berada di dalam pertemuan kedua, nanti pertemuan pertama kemarin kita bahas tentang definisi atau pengertian teks negosiasi, kemudian ciri-ciri, kemudian strukturnya apa saja. Maka pada hari ini kita akan sedikit menambah materi, kemudian akan saya berikan tugas-tugas. Tugasnya secara langsung pada hari ini juga simpel dan mudah kita jumpai dan kita jalani sehari-hari. Baik, saya akan persiapkan materinya. Nah, ini ya. Teks negosiasi. Tujuan teks negosiasi kemarin juga sudah bahas, saya ulas kembali. Bahwasanya teks negosiasi adalah berisi interaksi sosial antara satu orang dengan orang lainnya yang berfungsi untuk menetapkan keputusan di antara pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Selanjutnya adalah tujuan teks negosiasi. Pertama, mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Yang ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan atau win-win solution. Kemudian ada struktur teks negosiasi ya, sudah kita bahas kemarin, pertemuan lalu. Ada pembukaan atau orientasi di mana tahap kita memperkenalkan diri kepada pihak lain atau pihak kedua. Kemudian yang kedua ada pengajuan dan penawaran, di mana pihak penjual dan pembeli mengajukan apa yang akan ditawarkan. Yang ketiga adalah persetujuan. Persetujuan adalah di mana atau fase ketika sudah melewati pengajuan atau penawaran. Setelah bernegosiasi atau tawar-menawar, itu nanti akan pada tahap persetujuan. Di mana deal atau tidaknya, maka terjadi proses negosiasi itu. Selanjutnya adalah yang keempat, penutup ya. Penutup adalah biasanya yang terjadi adalah ucapan terima kasih dan sapaan ya, kemudian salam. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri kebahasaan teks negosiasi. Mungkin sebelum kita menginjak
ciri-ciri kebahasaan teks negosiasi. Ada yang bertanya? Ciri-ciri. Tidak tahu. Mungkin sudah jelas, Pak. Sudah jelas Lanjut ya? aja, Pak. Nah, ya. Ya. Materi baru pada hari ini, ya, ciri-ciri kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama adalah partisipan. Ya, adanya keterlibatan antara satu pihak yang sedang melakukan negosiasi. Misalnya, adanya penjual dan pembeli. Ini kalau di dalam perniagaan. Kalau biasanya di penawaran, ya, atau hal-hal yang bersifat birokrasi, ada perwakilan karyawan dan ada pihak utusan perusahaan. Guna mencapai kesepakatan bersama melalui proses negosiasi tersebut. Dan ada pihak-pihak yang lain. Yang kedua adalah kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah suatu kalimat tujuan, rayuan, ajakan secara halus agar mitra bicara mau atau bersedia mengikuti keinginan yang ingin disampaikan oleh penutur. Jadi di dalam bernegosiasi atau proses negosiasi itu ada kalimat-kalimat yang rayuan agar kita bisa meyakinkan pihak kedua selain kita agar proses negosiasi itu berjalan dengan baik dan lancar dan mencapai tujuan. Paham sampai di sini? Paham, Pak? Baik. Yang ketiga adalah bahasa santun. Nah, selain bahasa persuasif, kesantunan dalam berbahasa sangatlah penting kan anak-anak ya. Karena apa? Selain meyakinkan, bahasa yang santun, komunikasi yang baik dan santun itu akan bisa menjadikan dan memberikan wibawa terhadap kita, diri kita, agar bisa meyakinkan pihak pembeli atau pihak yang kita tawarkan tersebut berubah menjadi keyakinan, melancarkan apa yang kita harapkan sesuai tujuan. Seperti itu. Selanjutnya, yang keempat adalah kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif yang bersifat menyampaikan sebuah informasi. Dalam teks negosiasi, kalimat deklaratif diperlukan untuk memberi informasi keinginan partisipan. Contohnya, mohon maaf, saya tidak bisa menjual dengan harga tersebut. Yang kedua, kalau gitu, saya tidak dapat untung dong, dan lain sebagainya. Nah, kalimat deklaratif ini adalah kalimat entah itu keberatan, entah itu kita merasa diuntungkan. Intinya kita memberikan informasi seperti yang ada di contoh. Yang kelima adalah kalimat interrogatif. Ya. Kalimat yang bersifat menanyakan sebuah informasi. Dalam teks negosiasi, kalimat interrogatif digunakan untuk menanyakan informasi tentang hal yang sedang dinegosiasikan. Interogasi atau interrogatif itu adalah bersifat kalimat tanya atau menanyakan sesuatu yang kita ingin mencari informasi. Contohnya adalah pada jual beli ya, di kelontong ataupun hijau, tukang sayur yang lewat pagi hari itu biasanya ada kalau agak siang sayurannya itu mungkin tinggal dikit atau stoknya ada yang sudah habis, maka kita akan tanyakan, Bu, sayurannya tinggal ini saja ya? Kemudian, apakah harganya sudah pas? Apakah harganya bisa ditawar?
Itu adalah contoh dari kalimat interrogatif. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Saya Pak, Baik, silakan. itu Pak, saya bertanya tentang kalimat sopan dalam negosiasi ya Pak ya. Iya, Kan tidak silakan Mas jarang ya Pak Rahmat. ya, negosiasi yang berujung pertengkaran. Nah, apakah Ya, itu ya. menyangkut kesopanan dalam berbahasanya Pak? Bisa jadi Mas Rahmat. Dalam bernegosiasi itu banyak hal yang bisa menjadi tolak ukur dan titiknya ya. Bisa jadi dari kesopanan dan kesantunan ya. Maksudnya gini, kalau kita berkomunikasi cenderung kita meremehkan atau kita menjatuhkan harga atau kualitas barang yang kita tawarkan atau ditawarkan oleh pihak kedua, maka yang terjadi adalah yaitu tadi rasa tidak enak dalam hati dan akhirnya suasana atau kondisi tidak terkendali. Suasana menjadi panas, mungkin berujung tadi yang dikatakan sama Mas Rahmat. Itu. Yang kedua, faktor keduanya, tidak menjalankan atau tidak melakukan kalimat persuasif tadi. Coba saya itu ya. Nah ini, bujukan rayuan ajakan secara halus. Ya, bisa kita baca dan bisa kita lihat bahwasanya rayuan atau ajakan, ya, rayuan atau ajakan bujukan secara halus. Ini kalimat persuasif. Setelah itu, maka yang terjadi adalah ini tadi, mohon maaf, ya, tolong, kata-kata itu biasanya bisa mendinginkan suasana atau menjadikan komunikasi lebih enak karena lebih cenderung lebih santun dan sopan. Jadi seperti itu Mas Ahmad. Bagaimana? Iya Pak. Sudah cukup terjawab atau bagaimana? Iya. Ya, sudah jelas sekali Pak. Baik, terima kasih Mas Ahmad. Pertanyaannya bagus sekali. Tolong yang lain juga bisa menanyakan ya apabila ada kurang pahamnya. Mungkin Mas Rahmat jadi perwakilan dari teman-teman gitu. Atau bagaimana ini? Perwakilan yang kurang paham gitu Pak. Perwakilan yang kurang paham. Baik. Kita lanjutkan ya. Iya, lanjut saja Pak. Yang keenam adalah ungkapan kesepakatan. Kesepakatan ya. Kalimat yang keluar dari kedua pihak yang terlibat dalam negosiasi ketika sama-sama mencapai tujuan masing-masing. Jadi setelah melalui proses yang panjang seperti tadi ada ungkapan persuasif, deklaratif, bahasa yang santun. Di sini akan terjadi kesepakatan setelah melakukan proses negosiasi. Contoh yang sering sekali kita jumpai dalam proses negosiasi adalah, baiklah Pak, saya setuju dengan harga dan kualitas barang yang Bapak tawarkan. Kalau mudah-mudi biasanya, oke Gan, baiklah Gan, atau sis ya kalau cewek, perempuan, saya beli buku ini karena sudah setuju. Baik, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, maka saya akan bertanya kepada teman-teman ya, dari materi yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Dari ciri-ciri kebahasaan teks negosiasi, saya minta tolong Mbak Ainun untuk mengulas kembali apakah yang dimaksud dengan kalimat deklaratif. Kalimat
deklaratif itu misalnya kayak meminta tolong kepada negosiasi antara pihak satu dan pihak lain, apakah boleh ditawar begini begitu. Sudah yakin dengan jawaban Mbak Ainun? Sepertinya Apakah sudah yakin? yakin, Pak. Deklarasi loh ya, deklarasi. Deklaratif, tolong. Kalau interrogatif atau interogasi apa Mbak Ainun? Mungkin ada teman-teman yang bisa membantu, silakan. Selain Mas Rahmat ya tentunya. Mungkin Mas Yandi bisa menjawab. Bentar Pak, masih itu bingung. Bingung, tidak tahu, atau bagaimana? Diulang Pak, pertanyaannya begini. Tadi pertanyaan pertama, Mbak Ainun, saya berikan pertanyaan. Apakah yang dimaksud kalimat deklaratif? Dan Mbak Ainun menjawab bahwasanya kalimat deklaratif adalah kalimat yang sifatnya menanyakan sebuah informasi. Seperti itu. Menurut saya kalimat deklaratif itu artinya eh, berupa pernyataan yang mempunyai ciri-ciri dan juga informasi turun atau datar dan pada umumnya mengandung arti yang memberitahukan atau menyatakan sesuatu. Jadi intinya itu deklaratif, mendeklarasikan sesuatu gitu Pak. Jadi menyatakan, lebih tepatnya garis bawahnya itu menyatakan sesuatu atau sama dengan mendeskripsikan. Baik. Saya itu ya jawabannya tadi sudah cukup mengena. Tapi sudah bagus untuk keberaniannya, sudah tidak dititipkan sama Mas Rahmat ya, tadi sudah dititipkan terus. Jadi kalimat deklaratif adalah kalimat yang memberikan informasi, bukan menanyakan. Ini ya. Nah ini, kalimat yang bersifat menyampaikan sebuah informasi dalam teks negosiasi, kalimat deklaratif diperlukan untuk memberi informasi keinginan partisipan itu. Kalau kalimat interrogatif kebalikannya, yang dijawab oleh Mbak Ainun tadi adalah kalimat deklaratif ya. Maaf, kalimat interrogatif. Ini kalimat yang bersifat menanyakan sebuah informasi. Ini kalimat interrogatif. Jadi seperti itu. Ada yang ditanyakan dari sini? Jika tidak, maka kita langsung ke praktek ya, praktek bernegosiasi. Ya, Pak. Kita bentuk sebuah kelompok ya, di mana teman-teman ada 4 siswa, bisa laki-laki semua satu kelompok, atau bisa laki-laki dan perempuan, atau perempuan atau perempuan dan laki-laki. Itu. Bentar ya. Saya bentuk bagaimana enaknya kelompoknya? Usul perempuan laki-laki saja, Pak. Perempuan laki-laki ya.
Iya, Kelompoknya saya tunjuk atau bagaimana? tunjuk aja, Pak. Tunjuk aja ya. Kalau begitu, Mas Rahmat satu kelompok dengan Mbak Ainun, kemudian Mas Hendy satu kelompok dengan Mbak Iska. Nah, seperti itu. Sudah itu ya. Sudah, Pak. Ada komplain barangkali. Mungkin Mas Hendy. Kalah. Saya percaya dengan kelompok saya. Aman ya. Aman, Pak. Ini saling Aman. percaya. Saling percaya ini bagus ini. Di sini ada dua benda. Ya. Ini ada body lotion yang biasanya digunakan cewek-cewek ya. Ini saya nggak di-endorse, Pak Guru nggak di-endorse. Murni, punyanya Ibu. Dan ini adalah chargeran laptop burik ya. Silakan dipilih mana kelompoknya Mas Hendy dan mana kelompoknya Mas Rahmat. Yang milih siapa dulu, Pak, ini? Dari Mas Hendy dulu lah. Handbody aja, Pak. Handbody, Pak. Yang handbody ya. Baik, berarti Mas Rahmat kebagian Charger. chargeran. Ya. Jadi tugasnya adalah anak-anak nanti membuat sebuah video ya, video berkelompok yang isinya nanti adalah atau kontennya nanti adalah teman-teman memperagakan dari apa saja yang sudah Bapak jelaskan dalam pembelajaran kali ini, termasuk kaidah-kaidahnya, apa saja yang sudah termasuk di dalam proses negosiasi. Paham? Paham, Paham ya? Pak. Paham, Pak. Baik. Tugas ini nanti adalah berupa tugas pertama sebelum ulangan harian. Video nanti bisa diunggah di akun sosial media teman-teman masing-masing. Jangan lupa di tag ya akun Bapak. Supaya nanti penilaiannya bisa langsung dan nanti nilai bisa saya share di grup. Untuk tugas kedua nanti adalah ujian tulis ya atau tes tulis. Nanti saya kirim di Google Classroom yang sudah ada ya. Mudah-mudahan nanti soalnya sebelum kita ulangan harian dan kita melanjutkan materi berikutnya. Sampai di sini paham? Pak, mau Paham, tanya, Pak. Pak. Ya, silakan Mas Rahmat, perwakilan teman-teman ini ya. Untuk videonya itu durasinya dibatasi atau bagaimana, Pak? Bebas Mas. Bebas. Ya. Atau gimana enaknya? Ada usulan dari teman-teman? Ada batas minimnya kah? Ada batas maksimalnya kah? Batas Saya minimal usulkan saja, Pak. minimal Bagaimana? menit lah, Pak. Itu sudah cukup 5 menit kayaknya. ya? 5 menit Ya. ya? Baik. Eh, nanti jangan lupa di di post di akun sosial media anak-anak masing-masing dan tolong ya Bapak minta jangan mengandung unsur sara ya. Kemudian gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan tepat, tidak menyinggung unsur sara tadi. Kira-kira seperti itu. Adakah pertanyaan lagi? Sebelum Bapak akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Cukup, Pak. Saya cukup ya. Ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya pada
mari kita simpulkan pembelajaran teks negosiasi pada hari ini, yaitu intinya teks negosiasi adalah sebuah kalimat atau sebuah proses tawar-menawar dalam bidang jual beli ataupun penawaran lainnya guna untuk mencari kesepakatan bersama. Kemudian, jika teks negosiasi atau proses negosiasi direfleksikan atau aspek ya, di mana ada keterampilan berbicara ya, keterampilan menulis, bahkan mendengar juga, karena menyimak apa yang dibicarakan apa lawan bicara kita. Seperti itu. Semoga materi yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat di kehidupan anak-anak ke depannya, dan tolong jaga kesehatannya masing-masing, kemudian jangan sampai menyinggung unsur sara yang sudah Pak sampaikan tadi. Semoga bermanfaat, dan saya minta ganti Mbak Ainun untuk menutup pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan doa. Baik, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Doa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, terima kasih anak-anak. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, jaga kesehatan, dan sukses selalu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.